Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 5A versi distributor atau versi Cina yang kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya seperti ini. Jika kita cek di casing belakang, maka kita akan mendapati kodenya adalah MDT6 atau MDE6. Memang untuk MDE6 ini terkenal bandel, oleh sebab itu kita akan gunakan MRTK lagi yang beberapa hari ini sempat tidak bisa kita gunakan. Akhirnya terpaksa kita aktivasi ulang dan cukup murah untuk aktivasinya, cukup 50.000 saja. Mungkin sekali eksekusi kasus langsung balik modal atau bahkan untung ya, karena biasanya akun Mi dan juga FRP Redmi Note 5A ini kita bandrol tarif sekitar 150 ribuan. Oke, kita bergabung dengan tampilan Windows kita dulu. Di sini sudah kita siapkan MRT helper untuk mengaktifasi MRTK ini. Oke, sudah kita siapkan filenya. Untuk filenya bisa diunduh juga di bawah video ini pada kolom deskripsi. Langsung aja kita jalankan MRT helpernya. Caranya klik kanan, kemudian kita pilih Run as Administrator. Nanti kita akan diminta untuk memasukkan dongle ID dan juga VIP kode. Untuk mendapatkan dongle ID dan juga VIP kode ini, teman-teman perlu aktivasi dengan biaya cukup murah, yaitu Rp50.000 saja. Bagi teman-teman yang berminat untuk aktivasi, silahkan untuk kontak aktivasinya atau ordernya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi. Oke, sekarang aku sudah mendapatkan untuk dongle ID dan juga VIP kodenya, sudah aku ketikkan pada kedua kolom ini. Kemudian kita bisa centang di bagian Remember Me agar kita tidak bolak-balik mengetikkan dongle ID dan juga VIP kode. Kemudian kita klik menu register dan kita tunggu sampai aktivasinya berhasil. Ini dia, registernya sudah sukses aktif sampai dengan tahun 2023 bulan 2 tanggal 4. Jadi dimulai hari ini aku aktivasi, aktif sampai dengan 1 tahun mendatang. Cukup murah, 50.000 untuk aktivasi 1 tahun. Kalau sudah selesai registrasinya, klik OK aja, kemudian klik menu login untuk menjalankan MRT versi 3.95. Jadi sementara aktivasi ini hanya bisa menjalankan MRT versi 3.95. Kita tunggu update-nya mendatang, mudah-mudahan bisa menjalankan MRT versi 5. Oke, kita tunggu. Ini dia untuk MRTK-nya masih loading dan kita tunggu sampai MRTK-nya berjalan. Nanti sekalian kita coba untuk praktek unlock akun Mi pada Redmi Note 5A distributor MDT6. Oke, ini dia untuk MRTK versi 3.95 sudah berhasil dijalankan. Cukup murah ya, hanya 50.000 saja. MRTK versi 3.95 bisa kita jalankan untuk 1 tahun ke depan. Jadi aku registrasi di tanggal 4 Februari 2022 dan berakhir 1 tahun kemudian. Oke, sekarang kita akan coba untuk praktek langsung menggunakan MRT zombie ini. Kita sebut zombie karena dia hidup kembali. Langsung aja kita gunakan kabel data, kemudian kabel data kita hubungkan ke komputer. Dan untuk Redmi Note 5A yang terkunci akun Mi ini kita matikan terlebih dahulu. Tadi sudah kita bongkar casing belakangnya, jadi langsung aja bisa kita lepas untuk soket baterainya. Kita tunggu sejenak, kemudian bisa kita pasang lagi soket baterainya. Karena Redmi Note 5A ini menggunakan chipset Qualcomm dan untuk unlock akun Mi kita harus masuk ke ideal mode. Tentu saja harus melakukan test point ya. Kita hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset. Sambil menghubungkan 2 titik test point, kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali hingga handphone ini masuk ke ideal mode. Oke, kita hubungkan dulu, kita lakukan test point, hubungkan 2 titik test point menggunakan pinset. Kemudian kita tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali. Oke, sekarang kita akan cek dulu. Sebelumnya untuk mengetahui apakah handphone ini sudah terhubung ke komputer atau belum dalam mode EDL, kita bisa buka device manager terlebih dahulu pada Windows kita. Di sini aku menggunakan Windows 10 dan langsung aja kita jalankan device manajernya. Ini dia. Kemudian bisa kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita lihat pada device manager. Di sini sudah langsung terbaca port COM dan LPT Qualcomm HS USB Kiddie Loader 9008 pada COM sekian. Untuk COM ini bisa terbaca angka berapapun, tidak harus sama dengan video ini. Kebetulan di sini terbaca sebagai COM 41, padahal bisa terbaca sebagai COM berapapun. Oke, lanjut kita menuju ke MRT-nya, masuk ke menu Xiaomi, kemudian di bagian mobile option kita cari Redmi Note 5A UGG LITE, Redmi Note 5A Aglet, ini dia. Kemudian kalau sudah kita pilih modelnya,
kita pilih juga portnya, kita pilih port sesuai dengan yang muncul pada device manager. Tadi pada device manager terbaca COM41, maka tinggal kita sesuaikan saja, kita samakan COM-nya. Kemudian pada operation option kita pilih erase akun untuk menghapus akun Mi-nya. Kemudian kalau sudah, kita klik tombol start dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi-nya selesai. Jadi metode unlock akun Mi menggunakan MRT versi 3.95 pada Xiaomi Redmi Note 5A dengan model MDT6 atau MDE6 ini adalah disable proteksi akun Mi-nya. Bukan full clean, hanya disable saja. Perhatikan, ada keterangan disable Find My Phone-nya, kita tunggu sebentar sampai proses disable Find My Phone-nya selesai. Kemudian ada keterangan rebooting mobile dan ada keterangan lagi all is done. Handphone akan restart masuk ke logo Mi, tetapi ini hanya masuk ke charging mode saja. Handphone tidak menyala otomatis, kita tetap harus menyalakan handphone ini. Oke, kita kembali ke tampilan handphonenya dulu. Sebelumnya silahkan lepaskan dulu kabel data, kemudian nyalakan handphone ini dengan menekan dan menahan tombol power sampai muncul logo Mi di layarnya. Lalu kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai loadingnya selesai. Setelah loadingnya selesai, kita tinggal setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Jadi, walaupun metode unlock akun Mi-nya menggunakan MRT versi 3.95 ini hanya disable atau disable Find My Phone-nya, namun akun Mi-nya aman jika kita hubungkan ke internet tidak akan terkunci lagi. Akun Mi tidak akan relock lagi. Oke, kita lanjutkan dulu setupnya, pengaturan selesai dan ternyata handphone ini muncul notifikasi belum masuk yang artinya masih terkunci FRP akun Google. Untuk FRP akun Google-nya kita akan coba untuk bypass lagi menggunakan MRT versi 3.95-nya yang artinya kita harus melakukan test point lagi. Matikan dulu handphonenya, lepaskan aja soket baterainya langsung, tunggu sejenak, kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan kita bergabung lagi dengan tampilan Windows kita. Oke, langsung aja kita akan coba untuk melakukan test point masuk ke EDL mode. Hubungkan dua titik test point menggunakan pinset, kemudian tekan 1 sampai dengan 3 kali tombol powernya hingga handphone ini masuk ke EDL mode. Kemudian bisa kita hubungkan handphone ke komputer dengan panduan device manager untuk mengetahui apakah handphone ini sudah masuk ke ideal mode atau belum. Kalau ternyata handphone masih getar, kemudian muncul logo Mi, berarti gagal masuk ke ideal mode. Kita ulangi lepaskan soket baterainya, kemudian pasang lagi. Kita ulangi melakukan test point lagi, hubungkan dua titik test point menggunakan pinset, tekan tombol power 1 sampai dengan 3 kali. Oke, kalau sudah dirasa masuk ke ideal mode, kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data. Dan perhatikan, handphone sudah terbaca sebagai ideal mode 9008. Lanjut ke MRT-nya. Jika tadi kita sudah memilih menu erase akun untuk menghapus akun Mi-nya, maka sekarang untuk bypass akun Google-nya kita menggunakan menu erase FRP. Dengan modelnya masih sama, Redmi Note 5A, kemudian untuk portnya masih sama dengan device manager, pilih erase FRP dan klik tombol start. Kita tunggu sebentar sampai proses untuk bypass akun Google-nya selesai. Kita tunggu aja, ini dia sudah berjalan untuk prosesnya. Sudah 100%, sudah muncul keterangan rebooting mobile, tetapi kenapa belum muncul keterangan all is done ya? Kita tunggu aja sampai muncul keterangan all is done-nya. Ternyata ada keterangan file, kemudian send XML order file. Tidak masalah, yang penting sudah sampai di keterangan rebooting mobile, berarti FRP-nya sudah berhasil terbypass. Oke, kita lepaskan dulu soket baterainya untuk menyalakan handphone ini, kemudian pasang lagi soket baterainya dan kita tekan tombol power sampai handphonenya menyala. Kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Oke, aman ya, handphone tidak boot loop, ada keterangan powered by Android dengan loading titik 3 di bawahnya. Bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Walaupun tadi tidak muncul keterangan all is done, yang penting sudah muncul keterangan rebooting mobile, artinya proses sudah selesai. Kita akan buktikan sekarang, handphone sudah masuk ke tampilan welcome screen di MIUI 11, tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Namun jangan kita konekkan dulu handphone ini ke jaringan internet. Saat kita setup seperti ini, kemudian sampai di halaman hubung ke jaringan,
kemudian pilih lewati dulu aja, kemudian kita lanjutkan dulu setupnya sampai ke tampilan menu. Teman-teman bisa melewati bagian-bagian yang tidak penting, kita fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Oke, semua sudah siap, lewati untuk style sandi, kemudian setelan tambahan lanjut, kemudian kita pilih tema bebas ya, mau yang kanan atau yang kiri bebas, kemudian lanjutkan, pengaturan selesai dan perhatikan, sudah tidak ada notifikasi belum masuk lagi, handphone sudah masuk ke tampilan menu sekarang. Setelah handphone selesai kita setup, kemudian tadi sudah berhasil kita bypass akun Mi-nya dan juga sudah berhasil kita bypass akun Google-nya, maka tinggal kita konekkan aja handphone ini ke jaringan internet, bisa menggunakan WiFi atau data seluler kartu SIM. Dijamin handphone tidak akan terkunci lagi. Kita akan cek di menu akun Mi, walaupun menu akun Mi ini tidak bisa kita gunakan, yang penting handphone bisa kita gunakan dengan normal, tidak terkunci lagi akun Mi-nya. Jika kita coba untuk login akun Mi, akan muncul keterangan seperti ini ya. Tidak dapat periksa info keamanan perangkat, yang menandakan bahwa metode unlock yang kita gunakan atau yang digunakan MRT versi 3.95 ini adalah disable Find My Phone-nya. Hanya mendisable fitur akun Mi-nya saja, bukan clean. Namun untuk handphone normal kembali, bisa kita gunakan tanpa terkunci akun Mi lagi, dan juga sensor-sensornya aman. Handphone bisa kita gunakan untuk browsing lagi, connect internet, pakai WiFi ataupun pakai data seluler, aman. Jangan khawatir untuk terkunci akun Mi lagi. Cukup menggunakan MRTK versi 3.95 yang kita aktivasi ulang dengan biaya yang sangat murah, cukup 50.000 saja. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.